Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPK, SCT, dan PCK ya teman-teman ya. Untuk guru 2025 yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Yuk semuanya saja, kali ini kita akan bahas soal UKPPK, SCT ya. Soal UKPPK itu berjumlah 50 ya teman-teman ya. Soal UKPPK itu berjumlah 50, PCK itu berjumlah 35 soal ya. SCT berjumlah 15 soal, jadi keseluruhannya ada 50. Dan untuk SCT itu berpoin ya teman-teman ya. Sekali lagi bahwa SCT itu berpoin, nilai paling unggul itu adalah 5, nilai paling rendah atau salah, jawaban salah itu poinnya 1 ya. Yuk langsung saja, yang belum subscribe silahkan subscribe, pantengin terus pembahasan soal dari aku ya teman-teman ya. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPK-nya di tahun 2025 ini, amin Allahumma amin. Soal yang pertama kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja, seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang operasi penjumlahan dua bilangan bulat positif. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pertanyaan di bawah ini yang merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Jadi di soal ke-1 ini itu masalahnya kan berpusat pada peserta didik, yang ada kaitannya dengan berpusat pada peserta didik. Ya, di sini ada pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jadi berarti jawaban benar bisa lebih dari satu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita pilih langsung saja untuk opsi yang pertama. Guru menjelaskan cara menjumlahkan dua kalimat bilangan bulat positif. Tiap peserta didik diberikan soal menghitung penjumlahan dua bilangan bulat positif. Setiap peserta didik diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai semua, peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Di soal di jawaban yang pertama ini tidak berpusat pada peserta didik, seperti itu ya. Hanya menjelaskan cara menjumlahkan dua bilangan bulat positif saja ya. Opsi yang B, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan operasi hitung dua bilangan bulat. Nah, setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai ya. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Nah, terakhir guru memberikan penguatan materi. Nah, untuk opsi yang kedua, ini lebih bagus daripada opsi yang pertama ya teman-teman. Karena kan di sini ada guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Nah, di sini jadi kelompok, tiap kelompok diberi soal menentukan operasi hitung dan bilangan bulat. Nah, setiap kelompok ya, di situ setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Itu sudah termasuk berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B, opsi yang ketiga, guru memberi latihan soal menghitung penjumlahan dua kalimat bilangan positif. Nah, semua peserta didik mengerjakan latihan. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. Nah, untuk di opsi ketiga itu sama halnya dengan opsi yang pertama ya teman-teman ya, tidak berpusat pada peserta didik, seperti itu. Opsi yang ketiga, opsi yang keempat, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok diberi lembar kerja menghitung penjumlahan dua bilangan bulat positif. Nah, setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Nah, setelah selesai diskusi ya, salah satu kelompok diminta untuk presentasi. Nah, dan kelompok lain untuk menanggapi. Titik terakhir guru memberi penguatan materi. Ini sama halnya dengan opsi yang kedua ya teman-teman ya. Ini juga termasuk pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, untuk poin keempat ini bagus ya teman-teman ya. Opsi keempat bagus ya. Kita lihat untuk opsi yang kelima, guru meminta peserta didik bekerja secara individu untuk menghitung penjumlahan dua bilangan bulat positif. Setelah selesai kerja individu, peserta didik diminta untuk berdiskusi secara pasangan dengan teman sebangku. Setelah kerja pasangan selesai, salah seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Peserta didik yang lain diminta untuk memberi tanggapan setelah selesai presentasi. Nah, guru kan memberikan penilaian seperti itu ya teman-teman ya. Bagus. Untuk opsi kelima ini bagus ya teman-teman. Ini ada
kaitannya dengan apa? Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi jawaban yang paling betul adalah opsi kedua, keempat, dan kelima ya. Jadi kan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik kan merupakan apa? Pendekatan di mana guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung apa? Keterlibatan aktif ya teman-teman ya, kolaborasi dan kemandirian siswa, serta apa? Strategi ini memberikan siswa lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam apa? Proses pembelajaran, mendorong tanggung jawab dan membantu mereka berkembang baik secara akademik maupun sosial. Soal yang kedua, kali ini tentang SCT ya teman-teman ya, langsung saja. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya, dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah agar segera ditegur. B. Menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut berbicara dari hati ke hati. C. Menegur dengan kasar karena sudah tidak tahan dengan perlakuan rekan tersebut. D. Mendiamkannya dan tidak menghiraukan nama baiknya difitnah. E. Membalasnya dengan ikut membicarakan hal buruk tentang rekan guru tersebut. Jadi di soal kedua ini kan Pak Rio mendapati apa? Teman rekan kerja ya tidak ramah dan suka mengusik. Nah, suatu hari rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya. Nah, Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan, kita lihat untuk opsi yang A, melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah agar segera ditegur. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya, karena ini terlalu dalam, langsung melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah. Kurang tepat ya teman-teman opsi yang A. Opsi yang B, menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati. Ini bagus sekali ya teman-teman ya, opsi yang B ya. Ini tindakan yang tepat ya, tidak langsung melaporkan kepada kepala sekolah seperti itu. Opsi yang C, menegur dengan kasar karena sudah tidak tahan dengan perlakuan rekan tersebut. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman. Ini menegur dengan kasar. Ini bukan tindakan yang tepat yang dilakukan oleh Pak Rio ya. Opsi yang D, mendiamkannya dan tidak menghiraukan nama baiknya difitnah. Nah, apalagi untuk opsi yang D ini kurang tepat sekali, karena kita mendiamkan saja padahal kita mendengar hal tersebut ya teman-teman. Opsi yang D paling kurang tepat ya dari opsi yang lainnya ya. Opsi yang E, membalasnya dengan ikut membicarakan hal buruk tentang rekan guru tersebut. Nah, opsi yang E ini tidak perlu ya teman-teman, tidak perlu membalasnya dengan perbuatan tersebut. Itu kurang bagus sekali kita sebagai seorang guru ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 itu opsi yang C ya, poin 3 opsi yang E, poin 1 opsi yang A, poin 2 opsi yang A, poin 1 opsi yang D. Soal ketiga, Bu Esti adalah guru SD kelas 4 lingkungan sekolah tempat Bu Esti mengajar adalah pasar dengan mayoritas pekerjaan orang tua adalah pedagang. Pada pertemuan yang akan datang, Bu Esti mengajak peserta didiknya belajar materi operasi hitung bilangan bulat. Desain pembelajaran yang dilakukan Bu Esti yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah A. Menjelaskan cara menghitung penjumlahan dua bilangan bulat, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal latihan. B. Mengajak peserta didik belajar di luar mengamati pasar dan meminta peserta didik mendata banyaknya jenis dagangan yang dijual di pasar. C. Menampilkan slide presentasi contoh menghitung operasi hitung penjumlahan dua bilangan bulat. D. Mengajak peserta didik bermain peran sebagai pembeli dan pedagang dan menggunakan uang mainan untuk menentukan uang kembali dari proses jual beli. E. Mengajak peserta didik melihat tayangan video cara menentukan operasi hitung pengurangan dua bilangan bulat. Jadi di sini kan masalahnya itu Bu Esti adalah guru kelas 4 ya teman-teman ya, guru kelas 4. Terus kemudian mendesain pembelajaran yang dilakukan Bu Esti yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik. Nah, lingkungan peserta didik ini ibunya, orang tuanya adalah pedagang ya teman-teman ya. Nah, desain pembelajaran seperti apa yang dilakukan oleh Bu Esti ya? Kita lihat untuk opsi yang A, menjelaskan cara menghitung penjumlahan dua
2 bilangan bulat, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal latihan. Nah, untuk opsi yang A ini bukan mendesain pembelajaran seperti itu ya. Ini malah memberikan kepada peserta didik seperti pembelajaran biasa, hanya memberikan soal terus mengerjakan terus dikumpulkan. Opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati pasar dan meminta peserta didik mendata banyaknya jenis dagangan yang dijual di pasar. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat. Ini bukan desain pembelajaran ya teman-teman yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik. Untuk opsi yang B ini lebih seperti apa? Mengamati seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B kurang tepat ya. Opsi yang C menampilkan slide presentasi contoh menghitung operasi hitung penjumlahan 2 bilangan bulat. Nah, untuk opsi yang C hanya menampilkan slide saja teman-teman ya, tidak menuju ke prakteknya. Nah, seperti itu. Opsi yang C kurang tepat ya. Opsi yang D mengajak peserta didik bermain peran sebagai pembeli dan pedagang dengan menggunakan uang mainan untuk menentukan uang kembali dari proses jual beli. Nah, untuk opsi yang D ini bagus sekali daripada opsi A, B, dan C ya teman-teman ya. Mereka kan menunjukkan peran sebagai pembeli dan pedagang. Nah, seperti itu bagus ya teman-teman. Nah, ini desain pembelajaran yang sesuai dengan pertanyaan di atas ya teman-teman ya, agar peserta didik tahu bagaimana prosesnya seperti itu ya, bukan melakukan menghitung saja seperti itu ya. Opsi yang D bagus sekali. Kita bandingkan untuk opsi yang E, mengajak peserta didik melihat tayangan video cara menentukan operasi hitung pengurangan 2 bilangan bulat. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat, hanya melihat tayangan video saja tanpa praktek secara langsung. Seperti itu. Opsi yang E kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal keempat, seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, jadi di sini seorang guru itu baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru ya teman-teman, yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, guru tersebut kan berpartisipasi ya secara aktif dalam organisasi tersebut. Nah, dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya dilakukan guru adalah, kita lihat untuk opsi yang A, menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek yang membutuhkan penyelesaian masalah. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ini bukan tindakan yang seharusnya guru lakukan. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, menghadiri pertemuan organisasi secara pasif, hanya mendengarkan diskusi tanpa berkontribusi ide atau solusi. Opsi yang B ini juga malah kurang tepat. Lebih bagus opsi yang A ya. Jadi opsi yang B kita skip ya teman-teman, sangat tidak etis ya. Opsi yang C, menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya, kemudian berkontribusi dengan ide-ide dan solusi yang relevan. Nah, untuk opsi yang C ini paling bagus ya jawaban dari opsi yang A dan B, karena kan di sini ini adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru ya, menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berkontribusi dengan ide-ide dan solusi yang relevan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bukan menghadiri pertemuan organisasi secara pasif seperti itu. Opsi yang C bagus ya. Opsi yang D, menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang namun tidak terlibat dalam berdiskusi atau proyek yang sedang berjalan. Opsi yang D ini juga kurang tepat ya teman-teman, tidak sama dengan opsi yang C ya. Opsi yang D masih kurang tepat. Opsi yang E, menjadi anggota organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru tanpa berpartisipasi aktif dalam kegiatan atau diskusi apapun. Opsi yang E ini juga kurang tepat karena di sini tanpa berkontribusi ya. Ini kurang tepat sekali ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu opsi yang C ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, poin 4 itu opsi yang A, poin 3 itu opsi yang E, poin 2 opsi yang D, poin 1 itu opsi yang B.
Soal kelima, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Titik berikut ini media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah A. Gambar orang yang sedang membayar pajak sebagai perwujudan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. B. Bagian tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. E. Buku cerita tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kan di soal kelima ini kan guru kan ingin memberikan itu ya teman-teman ya, pembelajaran tentang apa? Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, guru tersebut itu menggunakan media berbasis ICT. Nah, kalau berbasis ICT itu ya proses belajar yang mengajar memanfaatkan apa? Teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai alat bantu. Nah, seperti video, seperti itu ya teman-teman. Nah, ya. Nah, untuk opsi yang A ini kan gambar ya teman-teman ya, otomatis tidak ya, kan ini tidak berbasis ICT. Opsi yang B, bagian tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah ini malah kurang tepat juga opsi yang B. Opsi yang C, infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar. Nah ini tidak ada pembelajaran berbasis ICT ya teman-teman ya, seperti itu. Opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D, video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Nah, untuk opsi yang D ini lebih tepat karena ini kan menggunakan media berbasis ICT, yaitu apa? Video ya, seperti itu. Opsi yang D lebih bagus. Kita lihat untuk opsi yang E, buku cerita tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk opsi yang E ini hanya buku cerita tentang hak dan kewajiban. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E salah ya. Jawaban yang paling betul itu adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Karena kan di sini media berbasis ICT yaitu video, seperti itu ya. Soal ke-6, sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah A. Merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktek tidak baik tersebut. B. Membiarkan saja dan memilih untuk tidak bereaksi. Biarlah menjadi urusan kepala sekolah saja yang tidak jujur. C. Membuat tulisan lepas di media sosial agar kepala sekolah tersebut mendapatkan sanksi sosial. D. Membicarakannya dengan sesama kolega guru karena bingung harus berbuat apa di tengah situasi yang tidak benar ini. E. Menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah tanpa mencoba melakukan sesuatu. Jadi di sini masalahnya itu kan Bu Ana itu kan menjadi apa? Pengelola dana BOS ya, diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Nah, kwitansi kosong tersebut dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk apa? Membeli laptop baru seperti itu yang tidak ada kaitannya dengan apa? Yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan sebenarnya. Nah, ya, yang kan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana, kita lihat untuk opsi yang A, merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktik yang tidak baik tersebut. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang A, karena kan dia merasa menyesal terus menyampaikan kepada kepala sekolah secara langsung atas ketidaknyamanan. Opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B, membiarkan saja dan memilih untuk tidak bereaksi, biarlah menjadi urusan kepala sekolah saja yang tidak jujur. Tidak seperti itu ya teman-teman ya, jangan ya, bukan hanya membiarkan saja karena kan ada kaitannya dengan Anda sebagai pengelola dana BOS, seperti itu. Opsi yang B kita skip ya. Opsi yang C, membuat tulisan lepas di media sosial agar kepala sekolah tersebut mendapatkan sanksi sosial. Nah, opsi yang C itu kurang tepat ya teman-teman ya. Jangan langsung membuat tulisan lepas di media sosial. Sampaikanlah dulu yang
kepada yang bersangkutan, kepala sekolah tersebut ya. Opsi yang C kurang tepat, opsi yang D membicarakannya dengan sesama kolega guru karena bingung harus berbuat apa di tengah situasi yang tidak benar ini. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat ya teman-teman, malah tidak menyelesaikan masalah, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E menyesal telah menuruti kepala sekolah kepada sekolah tanpa mencoba melakukan sesuatu. Ini malah juga kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi poin unggul, jawaban yang paling unggul, jawaban paling benar adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Opsi poin 4 itu opsi yang D ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 4, poin 3 opsi yang E, poin 2 opsi yang C, poin 1 untuk opsi yang B. Soal ke-7, selama pembelajaran berlangsung, guru juga melakukan partisipasi peserta didik di kelas. Asesmen yang tepat untuk mengetahui peserta didik berpartisipasi atau tidak, yakni A. wawancara, B. observasi, C. dokumentasi, D. kuesioner, E. soal tertulis. Jadi di sini kan melihat peserta didik partisipasi atau tidak ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A, wawancara. Ini kurang tepat ya teman-teman ya, bukan ya. Itu bukan cara melihat peserta didik berpartisipasi atau tidak ya. Opsi yang A kurang tepat, opsi yang B observasi. Nah, untuk opsi yang B ini lebih bagus daripada opsi yang A ya. Ini kan bisa memungkinkan partisipasi atau tidaknya murid peserta didik di dalam kelas, seperti itu. Opsi yang C dokumentasi. Nah, apalagi ini dokumentasi itu juga malah kurang tepat ya. Opsi yang D kuesioner. Nah, untuk opsi yang D ini juga malah kurang tepat. Itu bukan memperlihatkan peserta didik berpartisipasi atau tidak. Nah, opsi seperti itu kurang tepat, opsi kuesioner. Opsi yang E soal tertulis. Nah, untuk opsi yang E ini malah lebih mengerjakan soal, seperti itu. Opsi yang E kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi semuanya yang lebih bagus itu opsi yang B, observasi. Karena kan salah satu metode penilaian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas. Nah, kan ini keterampilan dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Penilaian ini kan bermanfaat untuk memproses informasi mendalam dan autentik ya tentang perkembangan siswa yang tidak selalu terlihat dalam tes tertulis atau ujian formal, seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-8, kali ini soal terakhir pembahasan soal kali ini ya teman-teman ya. Langsung saja, salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru Indonesia, yang bisa Anda lakukan adalah A. melaporkan sikap tidak etis tersebut ke kepala sekolah agar dibahas di rapat guru. B. menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik guru Indonesia. C. membalas menirukan logat rekan tersebut agar dia tahu bahwa hal tersebut tidak menyenangkan. D. membiarkan sikap rekan guru tersebut karena bukan urusan kita. E. menegur rekan guru tersebut dengan kasar agar jera dan tidak mengulangi hal tersebut. Jadi di sini masalahnya itu kode etik guru ya teman-teman ya. Kode etik guru menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Nah, di dalam kelas itu ada siswa ya, salah satu siswa itu yang berasal dari suku tertentu. Nah, sebagai rekan sejawat memahami prinsip etika guru yang bisa Anda lakukan. Nah, gurunya itu senang sekali menertawakan logat ya teman-teman, logat bahasa ya dari yang berasal dari suku yang tertentu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, melihat teman Anda atau rekan Anda sebagai seorang guru menertawakan logat bahasa siswa tersebut ya. Opsi yang A, melaporkan sikap tidak etis tersebut ke kepala sekolah agar dibahas di rapat guru. Opsi yang A kurang tepat ya teman-teman, terlalu dalam langsung melaporkan kepada kepala sekolah, itu tidak etis, seperti itu ya. Itu bukan juga termasuk kode etik guru, seperti itu. Opsi yang B, menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik guru Indonesia. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya daripada opsi yang A. Di sini kan menegur secara personal, secara pribadi dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada
kode etik guru tersebut Indonesia ya, seperti itu. Opsi yang B bagus, opsi yang C membalas menirukan logat rekan tersebut agar dia tahu bahwa hal tersebut tidak menyenangkan. Nah, untuk opsi yang C ini malah membalas, itu juga bukan termasuk kode etik guru ya teman-teman ya. Nah, opsi yang C kurang tepat, opsi yang D membiarkan rekan guru tersebut karena bukan urusan kita. Opsi yang D ini malah kurang tepat sekali ya teman-teman. Skip untuk opsi yang C. Opsi yang D. Opsi yang E menegur rekan guru tersebut dengan kasar agar jera dan tidak mengulangi hal tersebut. Opsi yang E itu lebih bagus tapi masih kurang tepat karena menegur rekan guru tersebut dengan kasar. Itu juga bukan termasuk salah satu kode etik guru, seperti itu ya. Jadi, jawaban yang paling benar, opsi yang paling unggul itu adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 adalah opsi yang A ya. Poin 3 opsi yang E. Poin 2 opsi yang C. Poin 1 untuk opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.